Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi alaika ma yuhibbu rabbuna yardah. Baiklah, kami hari ini akan memaparkan sebuah tema, yaitu tentang konsep dasar perkembangan psikologi dewasa. Yang pertama itu adalah pengertiannya. Dalam bidang ilmu psikologi, khususnya psikologi dewasa, itu adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahunan dan berakhir pada usia 30 tahun. Dan ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, dan masa perkembangan karir, dan juga masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak. Memang tidak diherankan apabila setiap manusia yang ada juga memiliki respon yang berbeda-beda saat dilakukan perlakuan yang sama. Selanjutnya yaitu ada beberapa tujuan mempelajari psikologi dewasa, yaitu yang pertama untuk mengetahui perkembangan individu, yang kedua mengetahui tingkah laku dewasa itu sesuai atau tidakkah dengan tingkah usia atau perkembangannya, yang ketiga itu mempelajari penyimpangan dari tingkah laku yang dialami seseorang dewasa, seperti kenakalan, kelainan dalam fungsional intelektualnya, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat itu dapat mengetahui tingkat kemampuan pada setiap fase perkembangan dewasa. Yang kelima yaitu yang terakhir, mengetahui pola pikir dewasa. Bagian selanjutnya yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan dewasa. Setelah masa remaja, yaitu masa penemuan identitas, seseorang sekaligus memasuki masa dewasa awal yang ditandai dengan penemuan identitas atau isolasi. Maka seseorang tinggal memahami dua fase lagi yang meliputi sebagian besar masa hidup seseorang. Yang pertama itu ditandai dengan kesiapan berproduksi secara psikologis. Yang kedua yaitu memiliki kesiapan dan kematangan mental. Dan yang ketiga, pertumbuhan fisik memanjang atau tinggi badan hingga mencapai 22 tahun. Setelah itu hanya terjadi penambahan berat saja. Dan berikut ada beberapa fase atau tahapan perkembangan dewasa. Bagian pertamanya yaitu masa dewasa dini, yaitu dari umur 18 tahun sampai 40 tahun. Masa di mana perubahan fisik dan psikis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduksi. Yang kedua, masa dewasa dini memiliki ciri-ciri yakni sebagai masa pengaturan. Bagian yang selanjutnya itu masa dewasa madya, dari umur 40 tahun sampai 60 tahun. Pada masa ini di mana menurunnya perubahan-perubahan fisik dan psikis yang jelas pada setiap individu. Dan masa dewasa madya ini memiliki karakteristik seperti periode yang sangat ditakuti. Bagian selanjutnya itu masa dewasa lanjut, atau dari umur 60 sampai ajalnya atau kematiannya, yaitu masa di mana kemampuan fisik dan bahkan psikologis cepat menurun. Yang kedua, masa dewasa lanjut memiliki ciri-ciri yakni periode kemunduran, perbedaan individual pada efek menua, serta keinginan menjadi lebih muda sangat kuat pada usia lanjut ini. Bagian selanjutnya itu kriteria masa dewasa. Yang pertama itu cara berpikir dan emosi telah matang. Yang kedua, otot-otot dan otak telah mencapai kekuatan maksimal.
Dan yang ketiga itu organ reproduksi pada masa dewasa ini telah berkembang dengan sempurna. Dan yang keempat, pemahaman emosional akan terus berkembang. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, berpotensi untuk terus berkembang, mengembangkan diri dalam hal keterampilan dan aktualisasi diri, bekerja, membina hubungan sosial, dan terus berprestasi. Bagian selanjutnya itu tugas perkembangan masa dewasa. Yang pertama itu landasan hidup religius, adanya pengembangan pemahaman, pengalaman serta pemantapan diri terhadap ajaran yang dianutnya. Dan yang kedua, kesadaran tanggung jawab sosial, adanya tanggung jawab dalam tindakan baik dalam baik aspek pribadi, sosial, dan karirnya. Dan yang ketiga, adanya kematangan perilaku etis, emosi, intelektual. Dan pada masa dewasa dini, sedangkan dampak penurunannya ada saat memasuki masa dewasa media dan selanjutnya. Yang keempat yaitu kesadaran gender. Yang kelima, adanya penerimaan diri dan pengembangannya. Yang keenam itu adanya kemantapan dalam berperilaku, baik itu kewirausahaan atau perilaku ekonomi. Yang ketujuh, pencapaian kemantapan dan kemampuan serta mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam aspek karir. Yang ke-8, adanya kematangan dalam hubungan kelompok sosial. Dan yang terakhir, yang 9, adanya penyesuaian dengan orang-orang seusianya ataupun dengan pasangan dan juga keluarga lainnya, serta dapat menyesuaikan diri dengan kematian orang terdekatnya. Selanjutnya itu tentang faktor pendorong dan penghambat tugas perkembangan dewasa. Yang pertama, bagian A-nya faktor pendorong, yaitu yang pertama efisiensi fisik. Dan ini umumnya disebabkan oleh semangat yang kuat untuk bekerja. Yang kedua itu kemampuan motorik yang mencapai kesempurnaan dalam masa dewasa awal, merupakan salah satu faktor yang mendorong kelaksanaannya tugas perkembangan dewasa. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu kemampuan mental yang dimiliki dalam masa dewasa sangat penting dalam menyesuaikan diri terhadap tugas perkembangan dewasa. Dan bagian yang B-nya itu faktor penghambatnya. Yang pertama yaitu latihan yang tak berkesinambungan sebagai salah satu penghambat penguasaan tugas perkembangan dewasa. Yang kedua itu adanya perlindungan yang berlebihan yang dialami oleh individu, ya baik itu bersangkutan dengan pola pendidikan didikan orang tua yang dialami pada masa kanak-kanak. Yang terakhir yaitu yang ketiga, aspirasi yang tidak realistis juga merupakan penghambat penguasaan tugas perkembangan dewasa. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, terlebih dan terkurangnya dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.